Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Jamaah pemirsa rahimakumullah, pagi ini saya ada di Masjid Nurul Huda, Krikilan, Glenmore, Banyuwangi. Masjid yang diinisiasi oleh keluarga besar Rumah Sakit Bakti Husada pada periode kepemimpinan almarhum Dr. Mustahar Umar Thalib. Beliau juga ayahanda daripada mantan Bupati Jember, Bu Faidah. Masjid ini dulu kecil, alhamdulillah sekarang ini sudah 4 kali lipat. Ya, perkembangan pembangunannya dari pembangunan yang semula. Ini semua adalah swadaya daripada masyarakat, swadaya daripada keluarga besar Rumah Sakit Bakti Husada, keluarga besar SMA Negeri Glenmore, SMP Negeri 3 Glenmore, SD Negeri 9, dan tentunya diprakarsai oleh Pondok Pesantren Minhajut Tulab Krikilan. Kali ini kita sedang menggali untuk membuat tandon air, ya. Ini tukang permanen kita ini. Tolong Mas Duladi untuk bisa lihat wajahnya biar saudara-saudara kita ini lihat. Ini gantengnya Masya Allah ini. Kenapa harus ada tandon air? Karena ketika dipakai sholat berjamaah untuk seluruh keluarga besar Minhajut Tulab, di sana ada SD, SMP, SMA Negeri, dan aliasta pondok pesantren, airnya tidak cukup kalau hanya mengandalkan air dari tangki, tandon di atas. Makanya dibuatkan tandon air di bawah ini untuk kemudian sebagai cadangan ketika yang di atas berkurang, nanti disedot pakai sanyu, ya, pakai alat penyedot air itu. Seperti kita ketahui tentang air, ya, tentang air di sini alhamdulillah melimpah. Ada banyak sumber air dan ini juga dari sumber air di daerah Jatirono. Dan insya Allah setelah tandon air di bawah ini selesai, dan mudah-mudahan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan air para jamaah, nanti akan dilanjutkan pembangunan kanopi, ya. Jadi ini kita akan bikin kanopi. Kanopi untuk tempat parkiran di sini nih. Supaya apa? Jamaah yang nanti melaksanakan sholat di masjid kita ini bisa langsung parkir sepeda motornya ketika ada kanopi, dan insya Allah mereka akan aman kalau ada hujan mungkin, dan lebih tertib lagi. Kanopi ini insya Allah dengan biaya 80 juta rupiah untuk sisi selatan. Nanti juga akan ada sisi utara, tapi tahap awal adalah sisi selatan. Dan targetnya nanti insya Allah pada pelaksanaan Idul Fitri, harapannya kanopi ini sudah selesai. Ya, kanopi ini sudah selesai. Seperti kita ketahui bahwa seluruhnya dari pembangunan ini, yaitu kanopi misalnya, itu juga nantinya seluruh fasilitas masjid ini akan terus disempurnakan. Ya, seperti untuk serambi belakangnya ini, ya, nanti juga akan disempurnakan. Begitu juga lantai duanya nanti juga akan terus disempurnakan. Dan tentu ini semua untuk melayani jamaah. Jadi seluruh takmir ini bekerja mengabdi untuk memakmurkan masjid. Bagaimana jamaah itu puas
bagaimana jamaah itu marem, bagaimana jamaah itu seneng untuk menggunakan masjid ini sebagai tempat ibadahnya. Hanya itu. Jadi semuanya didedikasikan untuk bagaimana masjid ini bisa melayani umat. Oleh karena itu, penyempurnaan daripada masjid yang ada di kampus Minhajul Thulab Krikilan ini akan terus disempurnakan dengan partisipasi seluruh jamaah. Seperti kita ketahui, ini adalah pintu gerbang pertama, di mana dari pintu gerbang ini jamaah masuk untuk langsung nanti bisa menuju ke area SMP Negeri 3 Glenmore yang ada di belakang sana. Lalu kemudian ini adalah pintu gerbang kedua, ya, pintu gerbang kedua yang nanti masuk ke arah utara sana langsung ke area pesantren Minhajul Thulab dan SMA Negeri serta SDN 9 Tegalharjo. Nah, ini adalah banner daripada pembangunan tandor air bawah tanah itu. Maka tentu kerjasama dan partisipasi dari seluruh jamaah ini sangat bermanfaat untuk selesainya seluruh tahapan-tahapan pembangunan di Masjid Nurul Huda ini. Bahkan kalau kemudian kita lihat tentang pembangunan masjid kita ini untuk tempat wudhunya, ya, tempat wudhunya itu sudah cukup representatif untuk putri, ya, untuk putrinya sudah cukup representatif. Kemudian untuk putranya ini juga alhamdulillah cukup memadai. Yang tentunya ini adalah semua dari jamaah, semua dari simpatisan, mungfikin, muhsinin, mutabarriin. Alhamdulillah kita juga menyediakan keran untuk wudhu darurat. Ini bukti bahwa penggunaan masjid ini sangat luar biasa. Masjid ini dipakai 24 jam untuk melayani 1.500 warga belajar di Minhajul Thulab ini, ya. Warga belajar di Minhajul Thulab ini dari mulai SD, SMP, SMA dan aliyahnya. Kenapa dikasih keran di sini? Karena tidak cukup keran yang di dalam ini, nggak cukup. Nah, makanya kemudian nanti kalau sudah kanopi di sebelah selatan, kalau tadi kita bicara kanopi untuk tempat parkir, nanti juga akan ada dilanjutkan kanopi di sisi utaranya ini, supaya nanti mereka yang menggunakan masjid ini kendaraannya bisa terjaga dari hujan atau mungkin matahari. Ini adalah warga belajar yang setiap hari menggunakan masjid kita ini, ya, tiap hari ini, tiap hari. Jadi kalau kemudian jamaah menggunakan masjid ini, maka seluruh jajaran takmir tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan. Kita tahu bahwa bangunan-bangunan ini dulu diprakarsai, arsiteknya, perencanaan, bahkan pertukangannya itu almarhum Bapak Suroso. Wow. Bapak Suroso, ini semua ini arsiteknya almarhum Bapak Suroso. Sampai menjelang wafatnya itu beliau masih memikirkan masjid kita ini. Bagaimana masjid ini bagus. Ini semua adalah buah tangan Pak Suroso. Dan masjid ini terus disuplai listriknya ketika PLN mati misalnya, ini langsung nyala. Dari mana? Dari rumah sakit. Artinya rumah sakit sebagai pramakarsa masjid kita ini tidak pernah putus hubungan dengan masjid ini. Bahkan terus mensuplai apa yang menjadi kebutuhan masjid. Jadi masjid ini juga disuplai listriknya
oleh rumah sakit ketika PLN itu padam. Nyambung. Ini kami dari pengurus masjid tentu mengucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jazak kepada pihak rumah sakit. Hingga masjid ini tidak pernah padam. Karena rumah sakit juga nggak pernah padam. Nah, oleh karena itu memakmurkan masjid itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Yang dijamin oleh Allah kemuliaan-kemuliaan bagi mereka yang memakmurkan masjid itu. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu resah tentang masa depan kita. Ketika waktu dan kesempatan digunakan untuk memakmurkan masjid, maka segala urusan kita itu ditanggung oleh Allah. Segala urusan kita itu diselesaikan oleh Allah. Makanya kita nggak perlu khawatir ketika mengorbankan jahidu bi amwalikum wa anfusikum untuk masjid itu kekurangan harta, kekurangan waktu, kekurangan kesempatan. Tidak. Kita akan diberi hal yang berlimpah tentang kebaikan-kebaikan itu oleh Allah ketika kita ini mau memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid ini tentunya dengan ikhlas. Kita ini melayani jamaah. Ya, dengan ikhlas kita ini melayani jamaah untuk bagaimana jamaah itu terus-menerus merasa puas. Dan alhamdulillah kita sekarang ini di masjid kita ini ada fasilitas-fasilitas yang insya Allah bisa digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas iman. Kita lihat di sana ada pengimaman yang dilengkapi dengan lampu yang terang. Untuk apa? Karena ada Al-Quran yang setiap hari dibaca sampai khatam. Itu adalah Al-Quran besar yang oleh imamnya nanti digunakan untuk waktu sholat itu, waktu sholat jahr, maghrib, isya, dan subuh, itu satu halaman. Hingga harapannya pada sekian kali sholat itu, maka bisa 1 kali khatam. Ya, bisa 1 kali khatam. Ini adalah Al-Quran yang dipersiapkan untuk imam ketika sholat jahar itu dibaca 1 kali sholat itu 1 halaman. Harapannya sekian kali sholat maka bisa khatam. Nah, ini adalah satu bagian di mana masjid kita ini alhamdulillah terus menerus menyempurnakan diri, dan ini lantai 2-nya yang nanti juga akan terus kita sempurnakan. Jadi kita tidak pernah berhenti, bahkan di lantai 2 itu disediakan tempat istirahat para tamu yang barangkali mereka ingin iktikaf, barangkali mereka dalam perjalanan, karena memang di sini dekat dengan rumah sakit, bergandengan dengan rumah sakit. Maka ruang tamu ini digunakan barangkali ada keluarga pasien yang sedang menunggu keluarganya sakit, bisa menggunakan ruang tamu di lantai 2 itu nanti untuk istirahat mereka gratis lagi, ya, gratis lagi. Jadi ruang tamu ini adalah bagian daripada fasilitas masjid untuk para jamaah yang ingin menggunakan daripada masjid ini untuk sejenak melepas penat ketika beraktivitas yang mereka juga ingin i'tikaf di sini. Nah, ini kondisi lantai 2 kita. Alhamdulillah sudah seperti ini, dan ini swadaya daripada masyarakat. Nah, ini swadaya daripada masyarakat. Nggak pakai apa ya, ini semua swadaya. Ini adalah ruang tamu kita yang bisa digunakan untuk istirahat, ya. Untuk istirahat jika mau menggunakan, dan insya Allah ini semua
didedikasikan untuk para jamaah. Nah, nanti kanopi itu ya, kanopi itu dipasang. Nah, di sini. Nah, kanopi itu nanti dipasang di sini. Dari mulai ujung barat sana, pojok, sampai ujung timur sana, lalu menutup seluruh area ini, hingga di bawah ini aman untuk parkir sepeda motor, dan barangkali sesekali juga mobil bisa langsung. Kemudian jamaah turun dari kendaraannya bisa langsung mengambil air wudhu di sebelah barat itu, kemudian bisa langsung masuk masjid, dan insya Allah ini akan menjadi investasi para jamaah. Saya kira sedikit tentang Masjid Nurul Huda yang luar biasa bagi masyarakat Krikilan, khususnya Tegal Harjo, dan umumnya seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana masjid ini terus menyempurnakan diri, dan mohon doanya seluruh jamaah istiqomah berdakwah melalui masjid kita ini. Terima kasih. Ayo datang ke masjid, bergembira bersama kami di masjid, memuliakan masjid, dan kita dekat, semakin dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intang surullah yang surkum, jika kita membela Allah, maka Allah pun akan membela kita. Kita membantu Allah, kita akan dibantu oleh Allah, akan diurus seluruhnya oleh Allah, termasuk kita mengelola, memakmurkan masjid ini. Salam bahagia, salam kebaikan dari Masjid Nurul Huda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.